Ada video itu? Iya baru lihat lagi. Aduh. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya. Agak curiga. Gua mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi tidak untuk disebar dan tidak diperdengarkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya, karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perang ini kita harus tahu arahnya, sana kita nggak bisa itu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja di anjing. Kenapa dia nggak mau ya? Ya, maaf ini ya para dedang, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama aku sih menurut gue ya. Kan saya itu nggak mau itu kan pertama ya oke lah saya mau, tapi saya pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan saya pikir lah ngapain saya maksa motor, kan saya nggak penting bagi saya itu ya kan. Terus benar itu benar. Kan gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini, cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepet kelar juga kan ya. itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODG itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia. Itu berarti sebenarnya gini ya, kalau Agus cuma 3 hari sisanya bebas, sisanya dibebasin sama aja kan begitu, betul Mas? Kan kira-kira. Iya itu dia agak sulit jawab, sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Oh, Terus kedua itu ada sih saya si itu dia rekam itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas orang dekatnya semua tahu semua, dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya Cuman bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta tapi yang diserahkan cuma 10 juta. ini gue mau nanya nih sama lu nih. Ya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. bikin nggak rekam. Rekam. Ini gue mau nanya. Padahal direkam. Pribadi soalnya. Bocor akhirnya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Aduh. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh. Hedon. Lumayan ya. Iya. Oh ya. Udah jawabannya ada di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti Iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia aneh-aneh juga gitu. Ada orang Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu, tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya ada, bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak kemudian. Serius lu? Iya, sekarang gini Mas, orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya, itu kalau udah bertemu dengan saya tuh Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya, karena aku itu orangnya Mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang wah parat baik, parat hebat, kalah saya Mas. Ya kan, betul nggak? Karena aku pikir iya, kalau gue jadi novis sih, gue banyak nyantai aja udah lah, Iya. sini yuk ketemu yuk beresin lo. apa sih gitu. Nah, sekarang saya lihat videonya lagi, dia bilang Agus menyerahkan, dia seolah dia dibagi, enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bahwa Maksudnya dia gimana? kan ada di video, dia bilang Video di mana? ada, dan saya kirim videonya, dia bilang, saya nggak memaksa,
Agus menyerahkan secara sukarela. Penyerahan uang dari rekening pribadi ke Iya, yang yayasan. uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mau ngecek mutasi, tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya, wawancara makan dinsos. Dinsos. Saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus. Cap jempol. Cep jempol. Dia orang udah malu Mas, mau dilaporin ke Cap dinsos. jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Kami sudah gelar di Polda memang tinggal hanya butuh apa? Hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin udah terlapor dia. Bisa masuk sampai tersangka kan? Oh, pasti. Wah, Lu pastinya berapa persen? 1000%. 1000%. Aduh, Wah, jangan gitulah. Sekarang gini Mas, saya mau tanya, donasi itu apa artinya? Donasi itu artinya sukarela ya? Ya, sebenarnya sukarela, ya kan? Iya. Sekarang Oh. ya Agus ini kan nggak minta dia dikasih dan biasa jumlahnya pun wajar. Tunggu. Lu kalau konteksnya nggak minta, di podcast gua yang pertama itu ada meminta bantuan loh. Iya, maksud saya nilainya. Kalau namanya orang buta, kecuali ada orang buta nggak ada orangnya, ini kan ada wajar, itu namanya sedekah biasa. Oke, kalau konteks itu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba udah dikasih, ya. Iya. Tiba-tiba jadi harusnya menikmati uang itu kan. Cuman caranya Nobi kan pintar. Dia mau bilang, oh gua 1,5 BPJS katanya. Orang takut. Oh gua disuruh. Tunggu. Seberapa besar sih tendensinya dia mau ngambil uang donasi? Oh. Sekarang dari video yang terakhir itu, coba ini yang saya kirim ke Mas ini videonya nih. Jelas-jelas kok dia ngambil. Ya tapi kan dia nggak pakai. Jawaban Nopi setelah tahu akan dilaporkan Agus dan minta mengembalikan uang yang telah dikembalikan Nopi, aku kira semua sudah selesai dari Agus sendiri mengembalikan uang yayasan tanpa ada paksaan. Kita ada rekaman suaranya gitu ngomongnya Mas. Iya, tapi kan uang yang dia pakai itu kan dengan dalil untuk Amankan. pihak yayasan supaya tidak salah gunakan lagi. Kan dalilnya itu. Ya tapi Ya. dia tidak punya legalitas dan kapasitas ke situ. Legal Masa standing sih? nggak Nggak ada legalitas gitu Kalau ya. legal standing nggak ada itu. Nggak ada. Moral. Bagaimana Berarti legal lebih ke moral aja ya. Ya. Ya moral, tapi legal standing nggak bisa sama aja dia. Kalau diambil nih, sini ambil dikasih. Kalau itu gue kayaknya setuju deh setelah ambil assessment dia. Soalnya gue lihat Hotman juga ngomong benar juga. Memang kalau udah masuk ke dalam kasnya si Agus itu dianggap ya sudah punya Agus gitu. Secara hukum. Ya. Iya, Secara moral kalau penyalahgunaan ada gitu. kalau misalnya saya nggak nemu ini WA-nya dia, mungkin sih Agus nyerahkan. Tapi kan masa orang buta menyerahkan ke yayasan aja nggak benar lah. Iya, under tekanan memang ada, tapi tekanan itu Iya, dikarenakan pertanggungjawaban moral kan. parah dia. Kalau dia nggak balikin parah, kita lapor dia. Tunggu dulu, tahan dulu. Kan dia kan menekan berdasarkan pertanggungjawaban moral. Kalau secara alasan dalil itu legal standingnya ada nggak? Ya kalau misalnya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu. Betul, cuma kan kalau dengan pertanggungjawaban moral secara hukum dia bisa nggak menggunakan alasan itu untuk menghindari dia mengambil apa yang bukan hak dia, ngerti ya? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dia itu yang mengumpul dana, baru dia menyerahkan, diambil lagi boleh. Oke. Nah, tapi kan ini dia aja, saya cuma 3 hari aja, sisanya kita bagi-bagi. Itu moral apa juga nggak ada, bisa juga begitu dia. Bukan bagi-bagi dia ambil kan, maksudnya dia bagi ke untuk bantu yang lain gitu kan. Ya tapi itu nggak boleh. Kalau akadnya itu, kecuali dia bilang kan dana ini kan ada juga orang yang ngirimnya seminggu kemudian, sedangkan dia sudah membayatnya seolah-olah 3 hari aja untuk membantu si Icang gitu atau siapa gitu. Iya, cuman itu juga kita juga nganggap kayak ini kan membingungkan ya. Maksudnya orang berdonasi ini sebenarnya Guys, itu adalah rekaman pembicaraan antara DS dan FA. Dan sesuai judul,
itu katanya bocor. Ada 3 part. Untuk saat ini saya akan bagi yang part pertama. Ada 3 part dan durasinya itu lama. Percakapan antara DS dan juga FA. Kalau bisa diperkirakan, ini sepertinya untuk NV. Yang pertama dibahas soal open donasi. Jadi NV katanya itu open donasi 3 hari saja. Nah setelah itu, setelah 3 hari maksudnya, open donasinya untuk ODGJ. Yang saya belum pastikan apakah yang dimaksud adalah open donasi untuk Agus atau Bang Icang, karena saya belum terlalu paham maksud pembicaraan antara FA dan juga DS. Jadi si NV ini katanya kalau open donasi 3 hari saja ya, dan setelah itu saya akan open donasi untuk para ODGJ. Berarti di sini sudah jelas ya, setelah 3 hari open donasi untuk membiayai ODGJ. Jadi bukan untuk pribadi, oke? Kemudian di situ tadi ada pembicaraan soal FA yang katanya mau audit dari awal NV buka channel YouTube sampai ada donasi pertama untuk korban Gunung Semeru. Nah, di situ katanya ada 3 rekening yang terkumpul 128 juta rupiah. Tapi yang diserahkan kepada korban Gunung Semeru itu hanya 10 juta. Ini informasi yang diberikan oleh FA. Belum tentu informasi ini benar atau salah, karena mereka hanya sekedar pembicaraan di situ. Sebenarnya DS ini sudah minta kepada FA, tolong jangan direkam. Bahkan memastikan ini nggak direkam kan, nanti jadi bahan omongan orang lagi. Nah kata FA, nggak direkam. Dan ternyata direkam, dan saya juga tidak tahu ini siapa yang rekam ya, apakah FA atau orang lain. Tapi yang pasti di situ bocor rekaman pembicaraan antara DS dan juga FA. Kemudian ada pertanyaan dari DS tentang NV, tentang kehidupan NV yang hedon. Kamu lihat nggak sih kalau kehidupannya NV ini agak hedon? Maksudnya agak luxury gitu ya, soal barang branded atau apapun itu yang luxury. Nah di situ kan mereka membahas soal itu. Katanya mereka mempertanyakan gitu ya dengan kehidupan NV yang hedon. Dan yang bikin kaget itu soal pernyataan dari FA. Kata FA, ada orang terdekat yang mengatakan bahwa NV ini. Wah, apakah ini benar atau hanya sekedar tuduhan atau hanya sekedar katanya? Ini bukan informasi yang valid karena buktinya tidak ada, hanya sekedar pembicaraan antara FA dan juga DS. Katanya ada orang terdekat yang bilang bahwa NV ini nyambi sebagai ini. Kemudian kata FA, ada orang terdekat dia juga yang bilang, saya pernah diajak sama NV untuk narkocoy. Wah, ini benar atau tidak? Atau hanya sekedar katanya, atau hanya sekedar fitnah, atau hanya sekedar tuduhan? Ingat, belum tentu berita ini benar. Kalau tidak salah, NV juga sempat cek lab ya, baik rambut, apalah itu, darah ya, untuk cek apakah betul NV ini pengguna narkocoy. Dan ternyata hasilnya semua negatif kan. Dan biasanya kalau rambut itu, walaupun pemakainya bertahun-tahun, tetap akan ketahuan. Tapi katanya di situ hasilnya negatif. Kata teman dekatnya, NV pernah mengajak teman dekat yang cerita ke FA, ngajakin pesta narkocoy. Itu katanya ya, itu pembicaraan dari mereka sendiri. Jadi saya hanya menyampaikan kepada kalian. Kemudian soal pengembalian uang donasi dari rekening pribadi Agus ke yayasan. Kalau kata Tenovi itu atas persetujuan dari pihak Agus. Tapi kan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pihak Agus kemarin. Awalnya itu hanya sekedar cek mutasi rekening, tapi nggak taunya ternyata malah transfer dari rekening pribadi Agus ke rekening yayasan. Tadi malam PH dari Tenovi sempat interview, yaitu Bapak Riki Sitohang, yang katanya biasanya kalau ada transfer itu ada tanda tangan, maksudnya ada persetujuan antara kedua belah pihak. Tapi kata FA, tidak ada tanda tangan, hanya cap jempol. Dan kenapa Agus melakukan hal itu? Karena sudah ada istilahnya nakut-nakutin gitu ya, lewat WhatsApp. Nanti kalau kamu nggak nyerahin akan saya laporkan ke Dinsos. Itu kata mereka ya, itu hanya sekedar isu juga, belum tentu kebenarannya. Kemarin kan Agus cerita panjang lebar ya soal hal yang membuat Agus ini bertanya-tanya.
Awalnya hanya cek mutasi rekening, tapi endingnya malah disuruh transfer. Bahkan katanya ada momen saat G ngajakin bapaknya Agus ini niatnya rokokan. Ternyata di interview untuk menyetujui transfer dana gitu ya dari rekening Agus ke yayasan. Nah itu juga kan baru katanya Agus ya, belum tentu itu benar. Kemudian di sini soal pengembalian uang donasi dari rekening Agus ke yayasan itu kan tanpa paksaan. Tapi kata FA itu kan nggak ada legalitasnya, hanya sekedar moral, hanya berdasarkan moral karena adanya penyalahgunaan uang donasi dari Agus yang akhirnya membuat pihak yayasan ini takut nanti kalau disimpan di rekening pribadinya Agus malah tidak dipergunakan untuk berobat gitu kan, malah dipakai untuk kebutuhan lain. Itu yang ditakutkan oleh pihak yayasan. Sebenarnya kan niatnya baik juga gitu ya, tapi kata FA secara legalitas itu tidak benar. Nah kemudian DS mempertanyakan kepada FA, misalnya nanti kalau NV tidak mengembalikan uang donasi ke Agus, ada kemungkinan nggak NV ini menjadi tersangka dan akan dipenjara? Kata FA 1000% tadi ya, katanya 1000% yakin bahwa NV ini akan masuk penjara kalau NV tidak segera mengembalikan uang donasi ke Agus. Jadi istilahnya FA ini, uang donasi itu sudah menjadi hak milik Agus karena sumbangan sukarela, jadi bisa dipergunakan untuk hal yang lainnya. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau udah keadaannya seperti ini, ya udah kasihlah uangnya. Kalau menurut saya ya, soalnya ini keadaannya menjadi runyam. Apalagi ada bocor pembicaraan antara FA dan DS dan mereka ngomongin soal NV. Masih ada lagi part 2, part 3 dan heboh semuanya. Makanya tadi kuasa hukum dari Tenovi sampai live, Bapak Jos Elkel sampai live di aplikasi TikTok ya. Dan di situ ada pendukung Agus, pendukung Novi, mereka berdebat semuanya di situ ya. Tetapi secara pribadi saya tetap salut dengan Tenovi, karena belum tentu semua orang mau melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Tenovi.